Shalom Aleichem bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Saya juga mengucapkan Kongsi Fachai bagi setiap kita yang merayakan tahun baru Imlek. Dan Happy Valentine. Hari ini kita sedang merayakan Hari Kasih Sayang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan ibadah raya gereja secara streaming pada sore hari ini, dan kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Seiring dengan Valentine Day dan juga Hari Raya Imlek, maka kebenaran firman hari ini saya beri judul mengenai kasih persaudaraan yang sejati. Sebelumnya, saudara, mari kita sama-sama merenungkan Tuhan dan hadiratnya dalam pujian penyembahan Hatiku Percaya. Dan kita dimanapun berada, apakah di mobil, di rumah, di kamar, ya, di ruang tengah, di ruang tamu, di teras, mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Kita mengundang hadirat Tuhan dan kita siapkan hati kita untuk menjadi ladang yang subur untuk ditanami kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman itu bertumbuh dan akhirnya kita berbuah-buah dengan buah-buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang, saudara. Mari kita mulai dengan pujian penyembahan ini, ya. Hati kami selalu percaya, Tuhan, kepada Roh-Mu yang hidup. Kami mau bersama-sama dengan Engkau menikmati hadirat-Mu di dalam kasih-Mu. Selalu ku percaya. Kami berdoa supaya kami memiliki hati yang mengasihi. Iman kami terus bertumbuh dalam Engkau. Iman kami semakin hari semakin kuat dalam kebenaran firman. Mari Roh Kudus, urapi kami dan jamalah. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan jamahan-Mu. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan-Mu yang ajaib itu, Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan pertolongan diberikan pertolongan. Hatiku percaya padamu.
pada janji-janji kebenaran firman. Haleluya. Iya, saudaraku, kita rindu memiliki hati yang selalu percaya apapun keadaan yang kita hadapi. Barangkali hari-hari ini kita menghadapi kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, dan berbagai macam hal yang menyebabkan kita tertekan. Tetapi kita tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang memberkati kita, yang selalu menolong kita, dan tidak sia-sia kita berharap kepada Dia. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami rindu kebenaran firman-Mu menjamah kami, menopang kami, mengurapi kami. Buat yang setiap yang mendengarkan kebenaran firman ini, menerima wahyu Tuhan, menerima jamahan Tuhan, menerima kekuatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang hatinya keras dilembutkan, yang berdosa diampuni dosanya dan mengalami pertobatan. Bahkan kami rindu setiap kami mengalami perjumpaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, topik kita hari ini mengenai kasih persaudaraan yang sejati. Kita renungkan kebenaran firman dari Roma 12 ayat 9 sampai 17. Barangkali kecil-kecil sekali dan sedikit nggak terlihat ya. Tetapi saya akan bacakan bagi saudara. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sampai di situ dulu, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun kehebatan kita, kita banyak memiliki karunia, punya banyak harta, punya banyak uang, banyak tanah, banyak rumah, semaju apapun usaha kita, sehebat apapun talenta kita, saudara. Mungkin kita jago nyanyi, jago musik, jago bicara, jago dalam negosiasi. Tanpa kasih, semua itu adalah sia-sia. Gak masuk hitungan. Langit baru, bumi baru, kerajaan surga hanya menerima yang atas dasar kasih. Karena sang kasih, Kristus Tuhan sudah mati bagi kita, menebus kita, dan Dia menjadi semacam contoh bagi kita semua. Semata-mata agar kita mendasari hidup kita di atas dasar kasih. Jadi tujuannya adalah kasih, dasarnya adalah kasih. Betapa sia-sia ketika kita sudah mendapatkan banyak hal di dunia ini,
Tetapi ternyata dalam Tuhan itu tidak dihitung, gak dikira. Itu semua sia-sia. Talenta menjadi sia-sia, karunia-karunia rohani jadi sia-sia, bakat jadi sia-sia, prestasi-prestasi yang kita raih dengan susah payah di dunia ini ternyata di hadapan Tuhan sia-sia. Karena gak ada kasih. Tanpa kasih, semuanya sia-sia, saudara. Walaupun dikatakan Alkitab, engkau bisa berbicara 1000 bahasa, tanpa kasih semuanya itu sia-sia. Ayat 9a berkata, kasih yang tidak berpura-pura. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama bedah ayat ini. Dalam bahasa asli Alkitab, kasih yang dimaksud oleh Paulus, karena ini adalah surat Paulus, itu bukanlah kasih biasa. Tetapi kata kasih di sana berasal dari bahasa Yunani, he agape. Artinya itu adalah kasih Tuhan. Kasih yang sering digelarin atau dikatakan sebagai kasih tanpa syarat. Tuhan gak pernah mengasihi kita dengan syarat-syarat tertentu. Gak pernah, saudara. Dia gak pernah berkata, kalau engkau baik maka aku mengasihimu, kalau engkau saleh baru aku mengasihimu, kalau engkau tidak pernah berbuat dosa baru aku mengasihimu, kalau engkau tidak memberontak baru aku mengasihimu, asal kau menuruti seluruh hukum-hukumku di seluruh Alkitab baru aku mengasihimu. Enggak, saudara. Dia gak ada syarat. Kasihnya gak bersyarat. Siapapun, saudara, mau berdosa, pemberontak, penjahat, penjina, pemabuk, semua saudara dikasihi oleh Tuhan. Buktinya, ketika engkau berbalik kepada Tuhan, sebejat apapun dosamu, dia menerima engkau. Dia gak berkata, tunggu dulu, sucikan dulu dirimu baru menghadap kepadaku. Enggak. Dia gak berkata demikian, saudara. Tetapi dia berkata, asal engkau datang kepadaku, meminta ampun, semerah apapun dosamu, akan putih. Ya, akan putih seperti salju. Itu janji Tuhan. Itu kasih yang hanya ada pada Kristus. Tidak pada manusia, juga tidak pada setan, saudara. Kasih yang hanyalah ada pada Tuhan. Kasih ini juga disebut kasih walaupun. Walaupun kau jahat, aku mengasihimu. Itu kata Tuhan. Walaupun kau memberontak, aku menerima engkau. Walaupun engkau berbalik dariku, aku akan tetap mengasihimu. Kasih walaupun. Di dunia ini kasih bersyarat. Orang tua kepada anak-anak berkata, anakku, kalau engkau lulus dengan nilai tertinggi, maka aku akan beri motor. Aku akan beri engkau mobil. Ada syarat. Syaratnya berprestasi. Hampir semua kasih di dunia ini ada syaratnya. Tapi kasih agape adalah kasih Tuhan yang mengasihi umat manusia tanpa syarat. Tanpa syarat, saudara. Dia tidak berkata asal kau melaksanakan hukum-hukum 600 hukum ini, hukum Taurat, maka aku baru mengasihimu. Enggak. Walaupun saudara cacat, walaupun saudara tidak sempurna, asal saudara datang kepada dia, bertobat kepada Tuhan Yesus, mengundang Tuhan masuk dalam hati, dan setiap hari berusaha untuk menjadi serupa seperti Kristus, maka engkau diterimanya. Engkau dijadikan tidak hanya sahabat, tidak hanya teman, tapi engkau dijadikan anaknya. Hubungan yang luar biasa, saudara. Anak. Saudara diangkat menjadi anak. Dahsyat sekali, saudara. Saudara tidak diangkat jadi family, atau teman, atau anak buah, atau hanya hamba. Tapi saudara diangkatnya menjadi anak
senajis apapun, sejahat apapun, asal engkau berbalik kepada Tuhan, dosamu diampuni, engkau diangkat anak. Itu kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih walaupun. Dan setiap orang yang sudah lahir baru dan percaya kepada Kristus, maka dia akan merasakan kasih ini. Kasih agape dirasakan oleh setiap orang yang sudah lahir baru, yang sudah diampuni dosanya. Dia dapat merasakan kasih agape. Tapi orang yang belum percaya Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah mungkin merasakan kasih Bapa. Kasih agape itu tidak akan pernah dirasakan oleh orang yang belum mengenal Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara yang sudah mengenal Tuhan Yesus, puji Tuhan, kau merasakan kasih agape itu. Sehingga saudara, kita bisa juga menerapkan kasih agape itu kepada banyak orang. Ada orang yang bersalah kepada kita, kita ampuni. Kita tidak dendam, kita tidak menyimpan kesalahan, tapi kita ampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Bahkan kita doakan musuh-musuh kita. Kita bisa menerapkan kasih Bapa, kasih agape, walaupun tidak sesempurna Bapa. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hanya orang yang memiliki Roh Allah bisa menerapkan kasih agape itu. Kasih yang dari Roh Kudus, yang diberikan Roh Kudus ke hati manusia. Itulah kasih agape, saudara. Kasih tanpa syarat, kasih yang berkata walaupun engkau menolak aku, kata Tuhan, tetapi aku menerimamu. Walaupun kau tidak dihargai, tapi aku menghargaimu. Sebuah penerimaan yang luar biasa, saudara. Dan itu hanya ada pada Allah Roh Kudus yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kita perhatikan kata tidak pura-pura. Kata tidak pura-pura bahasa asli Yunani adalah anipokritos. Apa itu anipokritos? Ya, anipokritos artinya topeng. Kata anipokritos ini berasal dari drama atau teater yang banyak dilakukan di zaman Romawi kuno atau di Yunani kuno, saudara. Jadi pada waktu itu di daerah Romawi dan Athena itu banyak auditorium raksasa seperti ini ya, di mana ada panggung pertunjukan ya, dan juga ada penonton yang mengelilinginya. Ada yang ruangan terbuka, ada juga ruangan tertutup. Dan pada waktu itu drama yang paling dinikmati dan yang populer itu adalah teater topeng, saudara. Di mana pemain-pemainnya tidak mengenakan wajah asli, tetapi mereka mengenakan topeng-topeng yang ingin mereka perankan. Kalau topeng itu adalah topeng orang tua, maka mereka akan menjadi berperan sebagai orang tua, walaupun pada kenyataannya mereka muda. Bahkan kalau dia mengenakan topeng wanita sementara dia laki, aktor ini akan menampilkan diri sebagai wanita. Gerak gemulainya wanita, suaranya bisa dibuat wanita. Atau kalau aktor ini memakai topeng raja, maka dia akan berakting sebagai raja. Bahkan kalau dia berperilaku bertopengkan sebagai kuasa gelap, ya, maka dia akan berperan sebagai setan
Haleluya. Kalau dia memakai topeng anak-anak, maka dia akan berperan sebagai anak-anak. Jadi dia tidak pernah menampilkan wajah aslinya. Dia selalu memerankan diri sesuai dengan topeng yang dia kenakan. Seperti ini. Di Indonesia sering kita lihat dalam wayang orang ya, yang juga banyak memakai topeng. Nah, topeng yang dikenakan pada waktu drama musikal atau drama topeng ini, inilah yang disebut dengan anipokritos, atau memerankan yang bukan dirinya. Munafik, seperti itulah. Kalau dalam seni drama nggak bisa dikatakan munafik, tapi dalam kehidupan sehari-hari ada banyak orang bertopeng. Kasihnya pura-pura. Kasih yang memakai topeng itu dinamakan pura-pura. Banyak orang memakai topeng kemurahan hati, padahal dia sesungguhnya tidak murah hati. Dia pelit, itulah aslinya. Tapi karena dia ingin dilihat orang murah hati, menjadi orang baik, apalagi mungkin dia punya jabatan sebagai rohaniawan atau pejabat publik, atau ingin menjadi kepala daerah, sehingga dia harus menunjukkan bahwa dia orang baik, orang murah hati ya, sehingga dia bertopeng kan. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dia melakukan itu bukan karena dirinya seperti itu, tapi dia berpura-pura menjadi yang bukan dirinya, berpura-pura baik, ya, berpura-pura murah hati, berpura-pura bijaksana, ya, untuk tujuan menaikkan image diri, ya, supaya harga jualnya naik, untuk branding diri, self branding dan sebagainya. Bukan aslinya, tapi kasih yang bertopeng. Bukan kebaikan yang aslinya, tapi kebaikan yang bertopeng. Bukan kesucian yang asli, tapi kesucian yang bertopeng. Ini yang terjadi saudara, dan ini mengerikan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus melalui Paulus mengajarkan kita untuk kita memiliki kasih yang murni, kasih yang tulus, yang ikhlas, yang berasal dari hati yang terdalam. Bukan kasih yang pura-pura. Kasih yang pura-pura itu ditentang oleh Allah, karena itu munafik. Pura-pura tidak sombong atau pura-pura rendah hati, padahal sebenarnya hatinya sombong, angkuh. Atau pura-pura sederhana, padahal glamornya minta ampun. Jadi seperti skizofrenia ya, punya dua kepribadian. Di depan publik berperilaku baik, tapi ketika dia berada tidak di depan publik, aslinya muncul. Haleluya saudara yang dikasih oleh sebab itu kita harus menjadikan diri kita sebagai orang yang tidak bertopeng. Kita harus buang topeng-topeng kita saudara. Kita harus tampil apa adanya seperti ini. Kita nggak usah munafik, karena menyenangkan hati Tuhan itu berarti juga tampil apa adanya. Kasih agape adalah kasih Tuhan yang tidak bertopeng, tapi kasih Tuhan yang betul-betul aslinya, yang berasal dari hati yang terdalam. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mintalah kebaikan yang murni dari Tuhan, hati yang mengasihi, yang betul-betul kasih agape itu saudara. Lalu saudara, bagaimana perwujudan kasih yang tanpa kepura-puraan? Ayat 9b berkata demikian. Coba saya naikkan dulu ya. Ya. Yang pertama dikatakan jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Inilah bukti kasih yang tidak anipokritos atau bertopeng.
Sehari-hari baik, tapi hatinya nggak baik, itu bertopeng, itu jahat. Alkitab berkata, kalau kau tidak mau anipokritos, kasih yang bertopeng, berpura-pura, maka saudara harus jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Jauhilah yang jahat itu menggunakan bahasa asli apostigeo. Artinya tidak hanya jauhi, tapi sangat-sangat jijik, sangat-sangat benci, tidak suka banget dengan namanya dosa, dengan namanya jahat, kejahatan. Jadi bukan sekedar menjauhi saudara atau menghindari, tapi perwujudan kasih yang tidak bertopeng itu adalah sangat-sangat membenci kejahatan, sangat-sangat membenci kenajisan, sangat membenci percabulan, sangat membenci perzinahan, sangat membenci keangkuhan, kesombongan, sangat membenci glamoritas, pesta pora, sangat membenci itu. Yang dibenci dosanya saudara, bukan orangnya, bukan situasi kondisinya, tapi dosanya. Orangnya kita kasihi, kita sayangi, kita doakan. Haleluya saudara. Jadi jauhilah yang jahat itu artinya sangat membenci atau apostigeo. Itulah perwujudan kasih yang tidak pura-pura. Kalau saudara sangat membenci dosa, berarti saudara sangat menyukai kesucian, kekudusan. Saudara sangat membenci dosa, berarti saudara tidak mau lagi disenangi oleh dunia ini, tetapi saudara hanya mau dibahagiakan oleh surga, firman-Nya dan kerajaan-Nya saudara. Dan ini dahsyat. Saudara harus apostigeo terhadap dosa tentunya. Ya, terhadap dosa. Jadi jauhilah yang jahat adalah apostigeo, yang artinya membenci kejahatan, membenci apa yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Apa yang disukai oleh Tuhan Yesus? Ya, semua yang berasal dari setan-setan, perilaku-perilaku dunia yang fasik, najis, itu semua dibenci oleh surga saudara. Oleh sebab itu saudara bukan lagi mau mendekati orang yang benci dengan segala yang jahat. Dia betul-betul alergi saudara, dekat saja gak mau, apalagi dilakukan, apalagi direnungkan, apalagi dipikirkan. Dia tidak mau karena dia benci terhadap itu semua. Itu dosa saudara. Jadi perwujudan dari kasih agape yang tulus, saudara harus membenci yang jahat. Dan yang kedua, lakukan yang baik. Lakukanlah yang baik. Apa maksud lakukanlah yang baik? Bahasa asli lakukanlah itu adalah kolaumao, artinya melekat atau sangat dekat atau ada di dalam kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan lagi jauh dari saudara, tetapi dia ada di dalam dirimu. Dia mendasar dalam dirimu. Gimana caranya kebaikan itu sangat dekat atau berada di dalam diri kita? Saudara harus disucikan terlebih dahulu oleh darah Yesus. Dan saudara harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dengan cara terus merenungkan kebenaran firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan terus bergumul, berjuang sungguh-sungguh untuk beralih dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi. Perjuangan, pergumulan yang tidak berhenti sampai akhir hayat. Itulah yang akan menyebabkan saudara memiliki kebaikan di dalam hati saudara.
Kalau saudara membenci kejahatan, lalu kebaikan ada di dalam saudara, saya mau katakan, saudara sudah pasti menjadi serupa seperti Kristus. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau mau artinya melekat, sangat dekat, ada di dalam. Kebaikan itu harus ada di dalam diri kita. Yang kedua, ayat 10a, mengasihi sebagai saudara. Jadi yang pertama tadi kita melakukan yang baik, menjauhkan diri dari yang jahat. Itu satu kesatuan, lakukan yang baik, ya, jauhkan yang jahat. Ya, itu bukti kita mengasihi, kita punya kasih yang tulus. Yang kedua, saudara, kita penerapannya adalah mengasihi sebagai saudara. Dalam teks Yunani, bagian ini berbunyi, dalam kasih persaudaraan, hendaklah kalian saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Nah, kata kasih yang muncul di teks ayat 10a ini adalah Philadelphia. Berbeda dengan kasih agape, kasih tanpa syarat, tanpa kasih walaupun, tapi Philadelphia artinya kasih persaudaraan. Dan Philos Torgoi, mengasihi dengan sangat. Jadi yang kedua, kita harus mengasihi saudara seiman dengan kasih persaudaraan, dan mengasihinya bukan setengah-setengah, tapi mengasihi dengan sepenuh hati. Nggak ada lagi kepura-puraan. Nggak ada lagi mengasihi saudara iman dengan topeng, karena ada maksudnya, karena ada azas manfaatnya, ada motivasi-motivasi yang buruk, ya seperti udang ya di balik bakwan gitu. Enggak, atau di balik batu, enggak ada, saudara. Kita mengasihi dengan sangat saudara seiman dengan kasih Philadelphia dan dengan Philos Torgoi, dengan mengasihi dengan sangat, dengan sungguh-sungguh, dengan 100%, dengan apa adanya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Haleluya, Tuhan baik bagi kita sekarang. Oke, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya mari kita menikmati satu pujian. Haleluya. Kita akan nikmati sebuah pujian, dan kita tetap dalam kasih Tuhan, saudara. Kekudusanmu melingkupiku.
Puji Tuhan, kita lanjutkan dengan ayat 10b. Perwujudan kasih yang tidak pura-pura atau memiliki kasih yang tulus. Yang ketiga, saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 10b. Apa artinya saling mendahului dalam memberi hormat? Kata proageomai itu berarti menganggap sesuatu lebih tinggi, menganggap orang lebih tinggi, lebih baik, statusnya lebih tinggi. Artinya saudara, ketika kita saling mendahului, memberi hormat, artinya kita menganggap orang lain itu statusnya lebih tinggi dari kita. Sehingga kita menghormatinya, menghargainya, bertindak dengan santun, dengan sopan. Siapapun saudara seiman itu, apapun status sosialnya, barangkali saja status sosialnya lebih rendah dari kita. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita menganggapnya bahwa statusnya lebih tinggi dari kita. Sehingga kita dengan tulus menghormati, menghargai saudara, dan bersikap santun dan penuh kasih terhadap orang tersebut. Itulah arti dari saling mendahului dalam memberi hormat. Bukan setiap ketemu hormat begini, bukan. Atau hormat seperti orang Jepang, hate. Enggak, saudara. Tapi sikap kita, sikap hati kita menganggap orang lain, saudara seiman kita yang lain, lebih tinggi dari kita. Sehingga aplikasinya saudara, kita jadi menghargainya, bicara kita juga sopan. Kita akan katakan Pak kalau dia Pak, tidak langsung namanya. Hey Michael, enggak. Tapi Pak Michael. Atau Ibu Siska ya. Enggak, sis, enggak gitu saudara. Karena kita menganggap bahwa saudara seiman kita itu statusnya lebih tinggi dari kita. Kita merendahkan diri saudara. Hati kita rendahkan. Karena pada saat kita direndahkan, merendahkan diri saudara, maka kita akan ditinggikan. Itu janji Tuhan. Haleluya saudara. Upah yang kita terima itu kekal. Ajaib Tuhan. Ya, kita lanjutkan. Perwujudan kasih yang tidak pura-pura. Keempat, ayat 11, tidak kendor dalam kerajinan. Saudara, tidak malas itu berarti memiliki kasih. Ya. Karena orang malas itu menjadi beban bagi orang lain. Anak-anak yang malas menjadi beban bagi orang tuanya. Bapak yang malas jadi beban bagi ibu dan anak-anaknya. Istri dan anak-anaknya. Ibu yang malas menjadi beban bagi suami dan anak-anaknya. Jadi kemalasan itu egois. Berfokus hanya kepada diri sendiri, kesenangan, keenakan, kenyamanan diri sendiri. Dia gak bisa empati kepada orang lain. Tapi rajin itu menandakan saudara memiliki kasih yang tulus. Karena kerajinan itu memberkati orang lain saudara. Itu maksud daripada ayat 11. Itu aplikasi daripada kasih yang tulus. Nah, bagaimana agar kita tidak malas? Ya, kita harus minta supaya dikobarkan oleh Roh Kudus. Kita dapat melayani dengan rajin karena roh kita dikobarkan oleh Roh Kudus. Itu yang pertama saudara. Dan yang berikutnya ya saudara harus melatih diri bahwa kemalasan itu adalah dosa. Dan ayat berikutnya, apalagi perwujudan kasih yang tidak pura-pura. Bersukacitalah dalam pengharapan, itu pun perwujudan kasih yang tulus. Sabar dalam kesesakan. Hari-hari ini banyak orang yang sesak, tapi sabarlah. Sabar dalam kesesakan dihitung Tuhan sebagai perwujudan kasih yang tulus. Kemudian bertekun dalam doa. Saudara tekun dalam doa.
apalagi doa syafaat bagi banyak orang. Itu pun perwujudan kasih yang tulus. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Nah, memberi tumpangan itu juga perwujudan kasih yang tulus. Apalagi perwujudan kasih yang tulus? Memberkati musuh-musuh kita, memberkati orang yang memfitnah, yang menganiaya kita, mengampuni mereka dan tidak mengutuk mereka. Itu pun perwujudan kasih. Dihitung sebagai upah kekal kita yang akan menjadi harta kekal kita di kerajaan surga, saudara. Bersukacitalah dengan orang bersukacita dan menangislah dengan orang menangis. Ini bicara merasakan keadaan orang lain. Dan itu pun perwujudan daripada kasih yang tidak pura-pura, saudara. Dan kita percaya kita dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan kasih yang tidak pura-pura itu. Ayat 16, hendaklah kamu sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, dengan tidak mengarahkan kepada perkara yang tinggi-tinggi, yang fantasi, yang menghayal-hayal itu, saudara, tapi mengarahkan kepada perkara yang sederhana, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, ya, apa yang kita bisa. Ternyata itu juga perwujudan kasih yang tulus. Lalu menganggap diri nggak pandai, alias perlu belajar. Masih banyak yang nggak tahu. Saya perlu banyak tahu lagi, saya perlu banyak tahu lagi. Itu pun perwujudan kasih. Dan ayat 17, janganlah membalas kejahatan dan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Biarin aja orang jahat kepada kita, gak usah balas. Karena dengan saudara tidak membalas, berarti saudara memiliki kasih yang tulus, yang akan dihitung Allah sebagai upah dan mahkota kekalmu di langit baru bumi baru nanti. Ini ajaran Kristus. Kalau kita ingin menjadi serupa seperti Kristus, maka kita akan melakukan apa yang dikatakan ayat tadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetap semangat, tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Minta kasih agape itu supaya kita bisa mewujudkan kasih yang dahsyat daripada Tuhan. Kita sudah menyelesaikan ibadah kita, pengajaran dalam ibadah raya Minggu pada hari ini, saudara. Sebelum kita menerima doa berkat, mari saya ajak saudara untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan lagi dengan sentuh hatiku. Haleluya.
Mari kita bersatu dalam doa. Kita akan masuk dalam doa berkat. Sebelum doa berkat, saya mau berdoa syafaat untuk kita semua. Tuhan, kami berdoa lawatan-Mu atas semua yang mendengarkan kebenaran firman, untuk semuanya menjadi pelaku firman Tuhan, dan menjadi serupa seperti Kristus. Hamba berdoa diberkati yang sakit sehingga mereka sembuh. Saudara-saudara kami mengalami sakit dalam COVID-19, kami doa supaya mereka sembuh oleh kuasa darah Yesus. Bagi saudara-saudara yang menderita karena ekonomi Tuhan, kesulitan finansial, kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. Jamaah bisnis mereka Tuhan, yang belum mendapatkan pekerjaan, berikan pekerjaan. Kami berdoa yang lemah, yang susah, yang sulit, semua dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita sudah menyelesaikan ibadah minggu kita pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau saudara diberkati, bagikan kebenaran firman ini kepada banyak orang. Saudara sudah memberitakan Injil melalui membagikan kebenaran firman ini kepada banyak orang, saudara. Orang lain diberkati, dikuatkan, dibangkitkan, menjadi datang kepada Tuhan Yesus. Itulah penginjilan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada nomor WA di running text. Silakan saudara kirimkan beban doa, pergumulan saudara. Saudara ingin didoakan sembuh dari sakit penyakit, atau pergumulan rumah tangga, pekerjaan, bisnis, studi, atau apapun problem yang saudara hadapi. Bagikan dalam nomor WA ini untuk kami sama-sama doakan. Kami berdoa sungguh-sungguh supaya saudara mengalami lawatan Tuhan. Kami juga memiliki program-program yang kami upload setiap hari di channel Facebook Kemah Daud Ministry dan di channel YouTube Kemah Daud Ministry Jambi. Saudara, ada ratusan topik-topik renungan singkat di sana. Saudara bisa mendengarkan kebenaran-kebenaran sehingga saudara bertumbuh dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami juga punya pelayanan persekutuan via Zoom setiap Sabtu yang akan kami umumkan melalui media sosial Facebook Kemah Daud Ministry, ya. Dan saudara bisa ikut karena ini tidak mendaftar, tidak perlu membayar. Saudara klik saja, saudara masuk saja. Kalau saudara malu menampakkan wajah, ya gak usah, pakai saja namamu, ya. Saudara boleh menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita bersama-sama di dalam Tuhan. Demikian saudara. Shalom Aleichem. Betsem Hamasya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Dalam Yesus kita diberkati. Haleluya.